Kepala Sekolah SMP ITS Boarding School, Jalan Cagak 2, Ustadz Diana Suryana, SHI, dan juga para ketua pengurus FOMG, Forum Orang Tua Murid dan Guru, dan juga seluruh ayah bunda orang tua murid yang kami cintai. Dan mungkin barangkali adik-adik murid juga barangkali ikut menyaksikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga serta segenap para asatid dan asatijah yang turut hadir dalam ruang Zoom malam hari ini. Jazakallah khairan kasiran atas waktu, perhatian, dan keikutsertaannya dalam agenda malam hari ini. Marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini merupakan bagian dari program SPOT atau SPOT ya kita singkat, yaitu Sekolah Pengasuhan Orang Tua yang bertujuan untuk menguatkan sinergi antara pengasuhan orang tua dan pembinaan di sekolah. Dan pada malam hari ini, tema yang akan kita angkat yaitu komunikasi efektif orang tua dan anak di masa remaja. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak kita di fase-fase SMP dan juga SMK, nah ini merupakan fase-fase di mana anak-anak remaja. Karena masa remaja adalah fase yang sangat penting, yang penuh dinamika. Kami mengundang ayah, bunda untuk sama-sama menggali ilmu dan juga strategi agar tetap bisa terhubung dengan Ananda yang sedang dalam proses pencarian jati dirinya. Semoga kegiatan ini menjadi bekal berharga dalam bersamai mereka, tumbuh menjadi generasi yang kokoh, serta kuat iman dan karakternya. Baik ayah dan bunda, insya Allah untuk menambah keberkahan pada agenda pada malam hari ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan, dibacakan oleh Ustadz Musbihin. Kepada Ustadz Musbihin kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, untuk Waalaikumsalam. menambahkan keberkahan di kegiatan kali ini, mari kita sama-sama untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Luqman. Ya, surah Al-Luqman dari ayat 13 sampai 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إنك أنكر الأصوات لصوت الحميد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran pada Ustadz Musbihin yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga ini menjadi pembuka dan juga menambah keberkahan kepada agenda kita pada malam hari ini. Jazakallah khairan kasiran. Insya Allah agenda berikutnya yaitu sambutan-sambutan terlebih dahulu. Di antaranya akan nanti ada sambutan dari Mudir Asipa 4, kemudian dilanjut dengan perwakilan FOMG dari SMP dan SMK. Yang pertama, insya Allah akan ada sambutan dari Mudir Asipa Boarding School Jalan Cagak 2 atau Asipa 4, yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Ustadz Agus Nur Purwanto. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali kita walaupun dalam keadaan pertemuan di dunia maya pada kali ini. Salam dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW beserta para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang diberikan keistiqomahan hingga yaumil akhir nanti. Ayah dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali, bertemu kembali pada kesempatan kali ini dalam agenda pola pengasuhan orang tua siswa edisi yang kesekian. Saya juga tidak menghitung sudah berapa kali ya. Ini merupakan sebuah komitmen bagi kita lembaga di Ashifa Al-Khairiyah ataupun Ashifa Boarding School, bahwa kita ingin menjalin sebuah kesamaan dalam bagaimana kita bisa memberikan sebuah pendidikan, memberikan sebuah pengasuhan kepada anak-anak kita. Jadi ada kesamaan. Harapan kita adalah kesamaan antara pola pendidikan di asrama, di pondok, dengan pola pendidikan ayah dan bunda ketika anak-anak kita sedang ada di rumah. Kesamaan ini mutlak diperlukan agar anak-anak kita juga tidak mengalami kebingungan, tidak mengalami hal-hal yang kok beda ya. Di sekolah aku, di asrama aku disuruh begini dan tidak boleh begitu. Tapi di rumah kata orang tua, nggak apa-apa. Nah, inilah yang kita coba hindari, coba kita samakan persepsi kita dalam sama-sama kita membimbing dan membina anak-anak kita baik di rumah maupun di asrama. Karena ada sebuah contoh yang saya pernah kenal, saya pernah ketahui, beliau sudah almarhum ya, Ustadz Mutamimung Ula yang pernah saya kenal. Beliau memiliki anak, kalau tidak salah ada 11 anaknya itu semuanya hafiz dan hafidhoh. Ketika saya pernah bertemu, saya diskusi dengan beliau itu, kok bisa Ustaz bisa luar biasa subhanallah.
ternyata beliau itu berusaha semaksimal mungkin membuat suasana ataupun kondisi ketika anak-anak di rumah itu sama dengan ketika anak-anak sedang berada di asrama. Jadi ketika saatnya kalau di asrama jam segini nih saatnya menghafal, maka di rumah pun sama. Jam-jam segitu orang tua mengkondisikan bahwa anak-anak pun di rumahnya agendanya adalah menghafal. Dan ketika sholat berjamaah pun itu sangat sangat didampingi dan ketika ada kultum pun ya dibagi-bagi tugas dan lain sebagainya. Luar biasa. Inilah mudah-mudahan ayah dan bunda sekalian dengan agenda yang rutin yang kita lakukan sekolah pengasuhan orang tua ini juga bisa membuat kita semua memiliki kesamaan visi dan kesamaan visi dalam bagaimana kita bisa membentuk anak-anak kita nantinya. Bagaimana kita bisa memberikan gambaran ataupun suasana yang sama, apakah di asrama, di sekolah maupun ketika ada di rumah, sehingga tidak ada lagi tidak ada lagi perasaan-perasaan di sekolah itu yang berpikir, waduh, ini nanti pulang dari liburan anak-anak ke asrama kembali dari nol. Nah, tidak ada lagi pemikiran-pemikiran ataupun perasaan-perasaan seperti itu sehingga kita bisa berkesinambungan yang sama polanya pengasuhan antara di asrama dengan di rumah oleh orang tua di rumah. Dalam momentum kali ini juga mohon maaf terlewat kita juga dalam suasana masih Syawal 1446 Hijriah. Saya mewakili segenap sivitas akademika Kampus 4 Ashifa Boarding School mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin kepada ayah dan bunda sekalian yang mana pasti dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dalam berhubungan selama ini sangat banyak sekali hal-hal yang mungkin baik sengaja maupun tidak sengaja, baik nampak mungkin atau yang tersembunyi pun banyak hal yang kurang berkenan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Pada kesempatan kali ini kami memohon kepada ayah dan bunda sekalian untuk memberikan atau membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kita pun di sifat 4 juga ini SMP dan SMK senantiasa memberikan pemakluman terhadap ayah dan bunda ketika memang ada kesalahpahaman atau yang lain. Jadi kita saling memaafkan pada kesempatan kali ini. Kemudian juga hatur nuhun sudah berkenan hadir di sini Ustadz Taimun Andar Hilmi. Beliau adalah salah satu apa bahasanya ya? Salah satu contoh teladan buat kita semua, luar biasa beliau. Putra dan putrinya 2 orang alumni Ashifa ya dan bunda sekalian, dan alhamdulillah dua-duanya pun sekarang sudah cukup berhasil lah ya, dan luar biasa beliau juga memberikan banyak insight kepada kita dalam bagaimana sih pola pengasuhan yang baik, bagaimana pola komunikasi yang baik dengan anak-anak kita di Ashifa ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atur nuhun kepada ayah dan bunda sekalian dan Taimun Andar Hilmi yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan memberikan kemudahan bagi kita untuk kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu pada malam hari ini sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang kita dapat pada malam hari ini. Demikian Alhakum rabbil fala takunanna minal mumtarin. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Agus yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua insya Allah akan disampaikan dari Ketua FOMG SMP, yaitu kepada Pak Andri. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Suaranya cukup jelas, Ustaz? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Jelas. Ya. Yang terhormat
Mudir Asifa 4, sekaligus juga Kepala SMK Sifa, Ustadz Agus Nur Purwanto. Yang kami hormati Kepala SMP IT Asifa Jalan Cagak 2, Ustadz Diana Suryana. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah dan seluruh asatid ya, musrif, musrifah, wali kelas, seluruh sivitas akademika, baik SMP IT Jalan Cagak 2 ataupun SMK Ashifa. Yang kami hormati tentunya ayah, bunda, baik ketua dan pengurus FOMG, dan tentunya seluruh ayah, bunda, orang tua, murid Ashifa 4 ya. Serta yang kami hormati, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan narasumber kita pada malam hari ini, Ustadz Taimunandar Hilmi SAG. Beliau merupakan pedakwah dan juga praktisi dan apa untuk contoh gitu ya dalam hal parenting ya, yang tentunya hal ini sangat dibutuhkan gitu ya. Beliau juga sebagai praktisi pendidikan dan mantan anggota DPRD Kabupaten Subang. Itu yang saya kenal dari beliau, sosok yang menjadi teladan dan saya juga banyak belajar dari beliau. Salam hormat dari kami, Ustadz. Selanjutnya, eh, mungkin barangkali pada kesempatan malam hari ini ada anak-anak kita yang ikut juga mengikuti Zoom meeting ini. Tentunya salam sayang dari kami para orang tua yang tergabung di FOMG juga. Tentunya eh, semoga Ananda semuanya sudah siap ya, insya Allah mulai nanti hari Sabtu dan Ahad akan kembali lagi ke sekolah kita tercinta. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu yang pertama ingin kami sampaikan ucapan terima kasih dan masih dalam suasana Idul Fitri, kami atas nama pribadi dan keluarga besar FOMG serta para orang tua menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin bagi semuanya para asatid. Barangkali dalam berkomunikasi kami dari para orang tua gitu ya, ada yang rewel, ada yang cerewet, ada yang segala macam lah gitu ya. Mohon sudi kiranya dibukakan pintu maaf eh, dari para asatid semuanya. Kemudian yang kedua, kami juga berterima kasih sudah bisa diselenggarakannya eh, kajian lanjutan kita ya, rutinan kita dikemas dengan spot gitu ya, sekolah pengasuhan orang tua. Ini sangat penting untuk bisa diikuti oleh kami selaku orang tua supaya kami memang memiliki eh, visi, misi, harapan dan frekuensi tentunya ya yang harus kita jaga dari anak-anak kita. Frekuensi yang sama untuk mendidik mereka menjadi generasi robani tentunya. Dan Alhamdulillah insya Allah malam hari ini juga ini materi yang luar biasa di mana dengan tema komunikasi efektif orang tua dan anak ya di masa remaja, baik SMP maupun SMK. Lebih fokusnya lagi bagaimana sih strategi yang perlu kita lakukan untuk menjaga kedekatan dan keterbukaan ya dalam masa pencarian jati diri tentunya. Mungkin kita juga selaku orang tua, apalagi saya sebagai apa ya praktisi juga di lapangan tentunya ya, eh, ya memonitor bagaimana perkembangan remaja saat ini yang sungguh luar biasa, eh, baik di usia-usia SMP ataupun SMA yang memang butuh untuk lebih diperhatikan. Nah, tentu pada masa pencarian jati diri ini perhatian yang paling utama yang harus paling dekat sekali dengan anak kita adalah kita selaku orang tua tentunya yang tadi diharapkan bisa Nggak bisa memberikan contoh dikecilin teladan sesuatu. sehingga memiliki eh, apa bisa menjaga lah gitu ya rutinitas dan diharapkan itu bukan hanya sekedar rutinitas yang begitu saja tapi mungkin lebih kepada bagaimana Ananda anak-anak kita bisa merasakan dengan ya rasanya dengan penuh kesadaran dengan penuh keikhlasan
untuk melaksanakan ibadah wajib, sunnah, dan aktivitas-aktivitas yaumin lainnya gitu ya yang sudah subhanallah bagus di lingkungan sekolah dan kita jaga selama berada di rumah tentunya. Yang terakhir mungkin dari kami juga eh, mungkin ya titip sama-sama lah kita gitu ya selaku orang tua. Mari kita mungkin sama-sama saling mengingatkan karena anak-anak kita pada lusa gitu kan akan kembali lagi. Kita bersama-sama persiapkan anak-anak kita, persiapkan ruhiyahnya, persiapkan kembali mungkin fisiknya juga. Barangkali mungkin kalau di rumah kayaknya anak-anak tuh kayak ya ini mah di rumah di sini gitu ya anak saya gitu begadang gitu seperti itu sehingga dibangunkan subuh harus terus gitu. Mungkin karena di sekolah juga sama ya harus tetap dibangunkan oleh para ustadz. Di rumah juga harus tetap senantiasa kita jaga. Eh, jadi kita siapkan kembali ruhiyah mereka, siapkan mentalnya, siapkan juga fisiknya, sehingga nanti pada sudah kembali lagi ke sekolah sudah sangat siap. Dan juga tentunya hal-hal yang memang menjadi catatan, barang apa saja yang perlu dibawa gitu ya, yang perlu dipersiapkan, buku-buku bacaan gitu ya, yang mungkin kalau memang baik untuk menambah wawasan boleh, tapi untuk yang sifatnya kira-kira khawatir kurang baik dan lain sebagainya, ya sebisa mungkin kita sama-sama memonitor gitu ya barang-barang bawaan anak-anak kita. Kemudian kita masih tetap kita jaga bersama-sama apabila memang ada informasi, ada apa ya, pemberitahuan dan lain sebagainya, selebaran atau istilahnya kabar angin lah gitu yang belum jelas, mari kita gunakan fasilitas yang ada, apakah melalui FOMG atau melalui mungkin yang paling dekat dengan para orang tua sebagai kita pengganti kita di sekolah ya, ada musrif, ada musrifah, atau ada wali kelas, kita tabayun terlebih dahulu gitu ya. Kita konfirmasi, klarifikasi terlebih dahulu kepada beliau-beliau gitu ya. Selanjutnya kami mungkin juga pada saat momen-momen yang paling kita rindukan, momen telepon dan lain sebagainya gitu ya, itu kita manfaatkan untuk bisa lebih memotivasi anak-anak kita semua, biar walaupun ini sudah liburan yang kesekian mungkin ya, untuk anak-anak kita, mereka bisa tetap terjaga dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada pihak sekolah, pihak yayasan, dan kami tentunya selaku FOMG dan juga para orang tua, kita siap memiliki visi misi yang sama, segitiga emas pendidikan tetap kita jaga bersama, baik itu sekolah, orang tua, dan murid, kita bersama-sama untuk mewujudkan generasi robani, dan tentunya kita mendoakan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Pak Andri yang sudah memberikan sambutannya. Kemudian insya Allah sambutan yang berikutnya yaitu perwakilan FOMG dari SMK. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ibu Eka. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya open ya, Sen. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan hidayahnya. Kita semua dapat menjalankan tugas kehidupan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpah curahkan ke bimbingan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, mohon maaf, yang kami hormati seluruh sivitas Ashifa Jalan Cagak 2, baik SMP IT maupun SMK IT. Yang kami hormati seluruh orang tua yang alhamdulillah sudah hadir dalam spot yang
telah difasilitasi oleh pihak Ma'had. Dan yang saya cintai, anak-anak yang insya Allah mungkin ada beberapa yang hadir di sini, Muas dan Maiz pun hadir di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu media pembelajaran untuk kita para orang tua, melahirkan generasi Qurani Rabbani yang insya Allah berakhlak mulia. Baik, sebelumnya saya mewakili FOMG SMK IT Ashifa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf atas segala salah silap kami yang mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Ketua FOMG SMP tadi, banyaknya cerewet, bawel, komplainan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu penambah baikan untuk SMK IT maupun SMP IT Ashifa Jalan Jagat 2 untuk kehadapan membina anak-anak kita seperti apa yang dicita dan dicintakan insya Allah. Dari semua yang sudah disampaikan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah difasilitasi oleh pihak sekolah melalui spot spot ini merupakan satu wadah yang luar biasa bagi kami para orang tua yang mungkin sebagian orang tua hanya membaca dari buku atau mendengarkan dari ceramah ataupun hanya sekilas aja melihat-lihat dari website dan lain sebagainya, bahwa menjadi orang tua yang baik yang bisa digugu dan ditiru seperti mana Al-Ummu Madrasatun Ula itu ternyata sudah ada dalam program-program yang dirancang oleh Ashifa, mungkin baik di Ashifa 1, 2 dan lain sebagainya. Kami sangat berterima kasih, terutamanya bagi saya pribadi yang memiliki anak yang berlainan karakter, ada yang ekstrovert dan introvert kayak gitu kan. Bagaimana cara memposisikan diri sebagai ibu yang bisa disenangi, bukan disegani kayak gitu kan. Tapi yang disenangi, yang dimana bisa dijadikan lawan berbicara, yang bisa dijadikan lawan pendengar, itu sungguh sangat luar biasa kayak gitu. Dan alhamdulillah mungkin di sini saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa kepada SMK IT yang sudah memberikan banyak hal terhadap Kakak Maiz khususnya, dan kepada seluruh anak-anak kita yang saya rasa tak banyak progres perubahannya, tapi terlihat apa yang dia inginkan dan apa yang dia cita-citakan. Jadi sudah mulai terlihat Ustadz gitu. Alhamdulillahnya sudah mulai terlihat sekalipun tanpa harus berkata-kata kayak gitu. Dan alhamdulillah selama 1 bulan taklah sama seperti mutabaah di Ashifa, tapi alhamdulillah Buyanya selalu mengajak mereka untuk ikut bersosialisasi, bahkan untuk masuk ke dunia kemasyarakatan seperti apa. Jadi alhamdulillah sudah mau tampil menjadi imam saat tarawih ataupun menjadi imam pada sholat-sholat fardu itu sudah alhamdulillah bagi kami kayak gitu kan, yang bisa digambarkan mungkin oleh seluruh asatidz yang ada di SMK ITA bagaimana sosok Maiz seperti itu. Tapi itu satu luar biasa bagi kami kayak gitu. Terus selama liburan tidak ada hal yang memberingsangkan, artinya tidak ada hal yang membuat kami wow gitu gimana sepertinya. Cuma keinginan Maiz untuk mendalami bahasa Jepang dan kami kursuskan itu adalah satu yang menurut kami mungkin ini salah satu tujuannya yang ingin dia capai di kemudian hari, yang mungkin setelah dari Ashifa itu dia harus kemana dan mau ngapain seperti itu. Itu satu apresiasi untuk kami, reward yang Allah berikan selama di bawah bimbingan Ashifa bersama guru-gurunya yang kadang
pada saat saya harus ambil laptopnya, ambil handphonenya, itu luar biasa Ustadz marahnya itu. Udah kelihatan gitu kan. Karena menurutnya saya stressing lah mama di asrama kayak gitu kan. Biarkan saya release tension sedikit dengan permainan-permainan yang dia buat sendiri melalui coding dan lain sebagainya kayak gitu. Saya biarkan itu. Tapi ada waktu-waktu yang dimana selama 1 bulan itu saya buat me time dengan kedua anak saya bergantian. Eh, saya dengarkan keluh kesah mereka, saya dengarkan apa yang mereka inginkan, saya dengarkan apa yang mereka rasa tidak nyaman dan tidak amannya. Dari situ pun sudah alhamdulillah bagi saya. Eh, dan disinilah dengan adanya spot yang diberikan dari pihak Ashifa, SMK IT Ashifa dan seluruh Ashifa yang ada di dalamnya memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada kami para orang tua yang mungkin jauh lebih dalam lagi, jauh lebih luas lagi harus seperti apa kami berperilaku terhadap anak-anak kami, khususnya dalam berkomunikasi di saat-saat menuntun mereka di masa-masa remajanya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada seluruh sivitas Ashifa yang sudah memfasilitasi kami. Mudah-mudahan kami yang mau belajar sebagai orang tua bisa menjadikan anak-anak kami, bahkan menuntun anak-anak kami menjadi anak-anak remaja dewasa yang insya Allah berkarakter Islami, berkarakter Qurani, berkarakter Rabbani seperti apa yang kami cita-citakan. Terima kasih atas kesempatannya dan ini secara on the spot ya dari pihak SMK menunjuk saya untuk bisa berbicara. Tapi alhamdulillah ini adalah satu kesempatan saya bisa meluahkan apa yang selama 1 bulan ini terjadi. Dan saya mohon maaf kepada Ustadz Agus belum bisa memberikan feedback yang baik bagaimana kakak selama di rumah atas sebab musabab yang memang saya sendiri pun dalam kondisi yang memang kurang sehat kayak gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah pengajaran dan pembelajaran yang bisa kita petik hikmahnya dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan barokallah kepada seluruh, mudah-mudahan spot ini berkelanjutan sampai selesai saya masa bakti di Ashifa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak yang sudah menyampaikan tanya yang alhamdulillah, insya Allah ayah dan bunda tibalah pada agenda yang kita tunggu-tunggu dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan guru kita, ayahanda kita, yakni Ustadz Muhammad Munandar Hilmi SAG. Kepada Ustadz kami persilahkan, insya yang akan menyampaikan tema komunikasi efektif orang tua dan anak di masa remaja. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Ayah Bunda? Bagus, Jelas, Ustaz. Baik, Terdengar Ustadz, bagus. tadi Ustadz moderatornya mengecil, takutnya jadi suka ke bawah mengecil. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Yang terhormat Mudir Ashifa 4, Ustadz Agus Nur Purwanto yang sekaligus Kepala SMK IT Ashifa, juga Kepala SMP IT Cagak 2, Jalan Cagak 2, Ustadz Nana. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Andri, Masya Allah,
Ketua PWMG SMPIT Ashifa Jalan Sagak Tua, juga Bunda Mais, Ketua PWMG ya dari SMKIT Ashifa di Jalan Sagak Tua ini. Semua asatidzah, juga ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada malam hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi Allah sudah merencanakan kita bisa bersilaturahim di layar Zoom ini untuk bersama-sama sharing, berbagi cerita tentang bagaimana pola pengasuhan yang lebih efektif, terutama dalam kaitan komunikasi dengan anak kita yang sudah masuk di usia balik ya, atau bahasa umumnya mungkin remaja begitu. Ini jujur sebuah tantangan bagi saya pribadi karena kebetulan 4 anak eh, semuanya sudah memasuki masa remaja, bahkan ada yang awal dewasa, dan Ustadz Agus tiga-tiganya lulus dari SMA Ashifa ya. Jadi sekarang tinggal satu lagi yang belum ke Ashifa. Mudah-mudahan ada rezekinya bisa semuanya di Ashifa, karena jujur saya merasakan bagaimana hasil dari yang didapat ya anak-anak selama ada di Ashifa. Saya bukan orang yang akademik oriented ya, lebih kepada anak-anak di Ashifa ini, alhamdulillah, satu hal yang saya banggakan adalah tentang tanggung jawab terhadap dirinya begitu. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita sepanjang masa, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah untuk kita semua yang senantiasa sabar dalam menjalankan syariat-syariatnya. Wabil khusus kita semua adalah orang tua yang sangat-sangat berharap bahwa anak-anak kita adalah investasi kita nanti di akhirat insya Allah. Ustadz Abdul Hadi sebagai MC, saya mohon izin untuk share materi ya di malam hari ini. Baik. Ya, apakah sudah terlihat di layar ayah bunda? Lihat. Ya, Ada. baik. Ya, kenapa saya buatkan slide seperti ini? Ya, dengan harapan mudah-mudahan ada insight dari layar ini yang bisa memberikan informasi-informasi kepada kita sebagai orang tua yang terus belajar menjadi pribadi yang menyenangkan buat mereka, pribadi yang dibutuhkan oleh mereka, dan pribadi yang dibanggakan oleh mereka sebagai orang tua. Karena hari ini, jujur, saya sebagai orang tua banyak merasa miris ya melihat media sosial tentang bagaimana banyak anak-anak yang sudah tidak lagi menghormati orang tuanya. Bahkan baru saja saya buka medsos, ada seorang anak yang menantang untuk berantem dengan ayahnya gara-gara ada keinginan yang belum dipenuhi. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada anak yang membunuh orang tuanya dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah ya dari situasi seperti itu, dan Allah jauhkan anak-anak kita dari perilaku yang sangat membahayakan buat dirinya dan buat orang tuanya dan buat masyarakat. Ya. Baik, tema besar di malam hari ini adalah komunikasi efektif orang tua dan anak di masa remaja. Hanya pesan dari Ustadz Agus, coba nanti agak di dipersempit karena terlalu luas makna komunikasi ini. Coba kita dalam pola bagaimana kita memperjuangkan agar diri kita menjadi orang yang dekat, yang terbuka dengan anak-anak. Begitu banyak anak yang tidak merasa dekat dengan orang tua, tidak merasa terbuka dengan orang tua, atau anaknya merasa ada gap di antara diri dengan orang tuanya. Ini sebuah kenyataan yang ada di tengah-tengah kita. Atau mungkin kita juga sebagai orang tua yang tidak menjadi ruang yang nyaman dan aman bagi anak-anak kita. Maka tadi Bunda Mais memberikan pengalaman di rumah bagaimana beliau dengan anak-anak mencoba untuk terus
melakukan me time, melakukan komunikasi, melakukan eh, pendekatan-pendekatan yang kemudian kita bisa menemukan siapa mereka anak-anak kita yang sesungguhnya begitu. Nah, sebagai acuan awal, ayah bunda dan asatidzah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 bahwasanya Allah menyuruh orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Ini ayat seringkali oleh Rasulullah dibacakan pada saat khutbah nikah yang menghantarkan sahabatnya mengarungi rumah tangga. Bahwasanya berkata baik kepada pasangan sebagai sebuah keharusan. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami, bahkan kemudian manakala Allah menitipkan keturunan kepada kita, maka berkatalah juga dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar buat anak-anak kita. Karena semua yang kita rasakan di rumah tangga, di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, dimanapun, pada akhirnya adalah pola komunikasi. Ya, coba dirasakan oleh kita. Di tempat pekerjaan kita biasa-biasa saja. Salary juga tidak besar-besar amat. Tapi kita merasakan sebuah kenikmatan. Kenapa? Komunikasi antara kita dengan teman kerja, dengan atasan, dengan bawahan, dengan semuanya berjalan dengan baik. Begitupun kita di rumah tangga, di keluarga. Kita keluarga biasa-biasa saja. Tapi komunikasi antara ayah dengan bunda, antara ayah bunda dengan anaknya, terjalin dengan baik. Disitulah letak kebahagiaan bisa kita rasakan. Dapat dibayangkan kalau masing-masing diam. Masing-masing terhambat dalam menyampaikan pikirannya, menyampaikan perasaannya. Maka mungkin rumah adalah sebuah tempat zombie saja. Ya, tempat manusia-manusia yang tidak hidup dengan hatinya. Dia bergerak kemana yang dia sukai, tapi dia tidak tahu dengan sekelilingnya sedang apa begitu. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun harus paham bahwa apa komunikasi itu. Ya, dari seorang dosen komunikasi di Pajajaran di Unpad Bandung ini membuat sebuah istilah bahwa communication atau komunis dalam bahasa Latin berarti sama gitu. Apa maksudnya? Suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Kenapa kita berkomunikasi dengan anak? Agar ada kesamaan dalam pikiran kita dengan pikiran anak-anak kita. Kenapa harus bicara? Harus menyampaikan. Karena biar apa yang dilakukan oleh anak-anak kita sama dengan apa yang kita inginkan. Dan kenapa anak harus berkomunikasi dengan kita orang tua? Agar anak juga kepengen orang tuanya sama dengan apa yang dipikirkan oleh anak-anak kita. Ya, Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita lisan, ya, bibir, lidah. Untuk apa? Inilah yang menjadi kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tadi menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Ya. Ayah bunda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dalam Islam komunikasi ini tidak sekedar menyampaikan pesan, ya, dari komunikator kepada komunikan, dari orang tua kepada anak, dari anak kepada orang tua. Namun, ya, di samping terjadi perubahan sikap dan perilaku yang diinginkan dengan dasar ingin ada kesamaan tadi, ternyata ingin terwujudnya kemaslahatan dan kemuliaan antara yang berinteraksi. Makanya ketika tadi diilustrasikan oleh Bunda Maisa di ketika subuh, ya, mulai komunikasi. Ayo nak bangun. Azan sudah berkumandang, yuk ke masjid. Yang laki-laki sholat subuh, ya. Temui Allah di masjid. Minta sama Allah dan seterusnya. Nah, ini yang kita garis bawahi dalam perspektif Islam bahwa komunikasi, ya, yang kita bangun ini adalah karena ada satu keinginan, ya, kemaslahatan di antara kita.
Maka kalau tadi Pak Andri mengatakan bahwa mohon maaf kita dari PMG kadang-kadang rewel gitu ya, kadang-kadang mengkritisi, kadang-kadang ya apapun lah disampaikan. Ya selama tujuannya kemaslahatan kan tidak ada masalah. Coba kalau diam semua gitu ya. Tidak ada yang menyampaikan, tak ada yang mengkomunikasikan. Maka dapat dibayangkan apa sih keinginan sebenarnya dari pesantren Asyifa itu apa? Dari orang tua itu apa? Jadi nggak ada ketemu gitu dalam mewujudkan eh, kemaslahatan itu. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya spot yang biasa kita lakukan dan saya juga kalau tidak salah ini yang kali kedua ya mengisi spot di Asyifa. Ya mudah-mudahan saya juga sama ingin mengkomunikasikan apa yang saya alami, apa yang saya tahu kepada ayah bunda, walaupun dalam pikiran saya juga ayah bunda lebih hebat daripada saya gitu kan. Tapi tidak salah kalau kita saling mengingatkan, saling berbagi, karena tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada orang yang pakar dalam mendidik anak kepada anak kandungnya ya. Mohon maaf kalau kita menemukan anak-anak kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi, bahkan mungkin kita bisa menilai orang lain. Ayah bundanya soleh-soleha, kok anaknya kayak gitu ya, gitu kan. Ya itulah, gitu. Bahkan dalam sejarah pun kita tahu putra Nabi Nuh alaihissalam, ya. Ini kan juga gambaran betapa memang luar biasa Allah menitipkan anak-anak kepada kita, ya, sebagai sebuah sarana jihad kita, perjuangan kita. Maka di mukadimah tadi, ayah bunda, saya mengutip surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Dan adalah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, keturunan-keturunan yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Jadi Allah sudah wanti-wanti. Kita harus takut kalau tiba-tiba kita menghadapi kenyataan anak-anak kita lemah secara keilmuan, secara akidah, secara fisik. Itu Allah harus menyampaikan ini kepada kita sebagai hambanya. Awas, jangan sampai zuriah kalian tuh lemah nanti. Makanya hari ini mari kita berusaha gitu ya. Mari melakukan apapun caranya untuk anak-anak kita. Bahkan rasanya ya bunda, di titik sekarang ini kita sudah di fase segalanya buat anak ya. Kita mau beli baju nggak jadi, buat anak saja gitu. Punya uang berapapun dikumpulin demi bayaran ke sekolah, buat jajannya dan seterusnya gitu. Maka itulah eh, sebuah pembuktian bahwa kita ingin bahwa anak-anak kita adalah investasi kita yang paling berharga. Ya, kan ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa jika kita meninggal terputus amal kita, tapi ada 3 hal. Salah satunya adalah doa anak-anak yang soleh. Ya, mudah-mudahan kita malam ini menahan kantuk gitu kan, ikut spot begitu kan ya. Kita keluarkan uang entah berapa juta, ratus juta untuk anak kita, nggak mengapa. Demi apa? Kebahagiaan kita nanti di akhirat, ya, mendapatkan doa-doa terbaik dari anak-anak kita, dan kita sudah tiada, anak-anak kita hadir di dunia sebagai orang-orang yang baik, memberikan kebermanfaatan buat dirinya, buat keluarganya, dan buat masyarakat. Berarti itu adalah karya besar kita. Maka saya bilang ayah bunda, mendidik anak itu adalah mega proyek, pakai mega segala, mega proyek. Kan tidak mudah gitu, ya. Makanya kita tidak boleh cepat menyerah gitu ya, cepat putus asa ketika menyampaikan pendidikan kepada anak-anak kita, ya. Dan jelas pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, ya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, bahkan Nabi menyampaikan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan juga dikatakan di sini dalam hadis Bukhari ini warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Jadi jangan dikira ya, kita menikah, kita punya anak, kemudian kita meninggal duluan, misalkan ini mah contoh saja. Kemudian anak kita seperti apa? Terserah, tidak. Tetap pada akhirnya kita harus yakin bahwa
semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, perkara berhasil sesuai dengan keinginan kita atau tidak, yang penting kita adalah berikhtiar melakukan sesuatu sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan di masyarakat yang baik begitu ya. Nah, ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana ya? Karena eh, dalam komunikasi efektif ini kan juga harus tahu strategi menjadi orang tua yang bisa menjaga kedekatan dan keterbukaan dalam masa-masa pencarian jati diri ini. Ya, kita seringkali aneh dengan perilaku anak-anak kita. Ya, apalagi sudah masuk di SMP, di SMK itu kan masa-masa perubahan yang luar biasa. Ya, maka saya ingin eh, sedikit mereview kembali ya tentang apa remaja itu ya, sampai kita paham betul gitu tentang anak-anak kita yang sudah remaja. Kita tidak shock akhirnya, tidak kaget gitu kan. Kamu ini bagaimana sih? Kok beda dengan dulu sih? Nah, karena kita tidak paham bahwa anak kita sekarang sudah remaja. Sudah di fase yang berbeda dengan fase sebelumnya. Coba di usia 12 tahun sampai 21 tahun ya. Ini ada perubahan besar dalam diri anak-anak kita yang sudah remaja ini. Apa? Aspek fisik, aspek emosional, sosial, dan kognitif. Ini jelas ada perubahan. Nah, kita harus sadari itu gitu ya. Mudah-mudahan kita sadar, aware dengan perubahan-perubahan tadi, kita pun jadi tertantang untuk mengikuti. Oh, berarti harus begitu. Jangan begini lagi gitu. Karena sudah ada perubahan-perubahan yang ada pada anak-anak kita. Ya. Makanya coba kita teropong. Perubahan fisik saja. Ya. Adanya percepatan pertumbuhan. Ya. Tinggi badannya bertambah cepat. Ada nggak ya bunda yang tinggi badannya mohon maaf terkalahkan gitu oleh anandanya. Saya pribadi sekarang sudah kalah tinggi oleh anak saya nomor 2 yang laki-laki. Padahal belum 23 tahun masih terus akan bertumbuh ke atas begitu. Ya jangan kaget ya. Ya, kemudian berkembang ciri-ciri seksual sekunder. Misalkan anak kita yang laki-laki suaranya mulai mulai berat itu kan. Dulu bilangnya mama, sekarang mama. Itu perubahan-perubahan natural gitu yang harus kita sadari gitu. Ya. Jadi jangan kaget. Mohon maaf ya bagi anak perempuan juga payudaranya mohon maaf sekali lagi mulai tumbuh begitu kan. Ya. Bahkan nanti anak remaja kita ini sudah mulai sadar dengan penampilan fisiknya. Ya, nanti mungkin ayah bunda sudah merasakan tiba-tiba kalau mau pulang ke pesantren itu kan yang ikhwan beli minyak rambut gitu kan. Beli deodoran, ya, beli parfum. Umi bajunya pengen nambah yang begitu, yang begini. Jangan satu dong kopiahnya, pecinya biar matching sama gamisnya gitu. Yang ahwat apalagi, wah ribet banget. Beli skincare, beli segala-galanya itu. Ya itulah fase itu gitu. Ya bunda jangan ngedumel budak terloba kahayang gitunya segala dibeli, jangan, karena pasti itu sedang mereka rasakan ya, bercerminnya lama gitu kan, udah disisirin ditarik lagi ke depan, kusut lagi, sisirin lagi terus begitu ya. Kalau mau ke kelas nih anak-anak pesantren ya, kopiah aja nggak plek gitu langsung bercermin dulu, ini miring nggak, pas nggak, masya Allah, nggak apa-apa itu harus kita maklumi bersama tentang perubahan-perubahan itu. Kemudian emosi, emosi anak kita remaja ini cenderung labil ya, mudah marah, tersinggung atau baperan begitu ya, kadang sedih tanpa alasan yang jelas gitu kan, bikin statusnya dan sebagainya gitu, sering merasa tidak dipahami oleh orang dewasa. Betul ya ibunda, ini anaknya mau apa gitu, kok nggak ngerti gitu. Kemarin bilang hari ini semangat mau berangkat ke Asyifa di Sagak 2 ini, semangat, tiba-tiba kok murung gitu. Kamu teh maunya apa sih? Itulah anak-anak kita, ya. Agak-agak misteri gitu ya. Ini ada apa? Kadang orang dewasa nggak paham. Ingin mandiri tapi masih tergantung kepada orang tua. Sok-sok dewasa kadang-kadang begitu. Tapi masih anak kecil betul sebetulnya gitu ya. Ini luar biasa ya ya Bunda. Sosialnya, mencari identitas diri. Jati diri itu sekarang mereka sedang mencari. Kita bersyukur anak-anak ada di Asyifa 2.
Asyifa 4, maaf, Cagak 2. Ada tempat yang baik bagi mereka. Mudah-mudahan dengan bi'ah lingkungan yang tepat, proses pencarian identitasnya itu tepat. Karena apa? Diasuh oleh orang-orang yang tepat gitu. Nah, sehingga kita mendapatkan eh, satu stimulan yang positif, yang kemudian mereka, oh saya seperti ini, saya adalah ini, begitu. Apalagi dengan siraman-siraman pendidikan di Rosa Islamiyah, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan semuanya. Itu bisa membantu proses pencarian jati diri tersebut. Hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting. Ya, ayah bunda jangan kaget kalau anak-anak lebih dekat dengan temannya ketimbang dengan diri kita. Ada nggak yang pernah nengok anaknya di Asyifa 4 gitu ya? Tiba-tiba kok susah ketemu gitu ya? Ini pengalaman saya gitu. Ternyata anak saya sedang bermain sama teman-temannya gitu. Ada kita nengok saja dicuekin gitu. Ya, pas mau pulang kita pamitan karena saya bilangnya Abah mau pulang, Umi mau pulang. Ya udah silahkan dia gabung lagi sama temannya. Ini kadang-kadang ya dia lebih enjoy dengan teman-teman sebaya gitu ya. Mungkin sekarang juga di rumah kan saling komunikasi pasti dengan teman-temannya. Nggak apa-apa selama eh, komunikasi yang dibangun mereka dalam koridor yang positif gitu. Meningkatnya keinginan untuk diterima dalam kelompok gitu kan. Makanya dia berusaha untuk menjadi orang yang diterima ya dengan penampilannya, dengan gayanya, supaya dia diterima di kelompoknya gitu. Mencoba menyesuaikan. Makanya eh, mungkin ayah bunda pernah ya mendapat keinginan anak-anaknya pengen dibeliin ini gitu kan. Karena teman-teman aku juga sudah punya. Contoh anak Ikhwan ya, pengen punya kaos jersey yang model begini gitu. Kenapa dia pengen begitu? Karena teman-temannya punya. Seolah dia dengan punya jersey seperti teman-temannya, dia akan diterima oleh teman-temannya. Walaupun faktanya juga nggak gitu-gitu amat sebetulnya. Tidak selalu harus sama gitu kan. Muncul rasa ingin menjajal batas dan mencoba hal-hal baru. Ya. Nah kemudian ayah bunda, secara kognitif mulai berpikir abstrak, ya, logis dan sistematis. Kadang mempertanyakan nilai-nilai, norma atau ajaran yang selama ini diterima begitu saja. Ini kritis nanti anak-anak kita. Mereka nggak mau dengan doktrin kadang-kadang. Harus jelas. Karena mereka sudah logis berpikirnya. Ya. Bahkan saya dapat prihatin kemarin ada orang tua yang mengeluhkan karena anaknya juga di boarding. Sudah mulai mempertanyakan tentang agamanya. Coba. Sempat kaget juga gitu. Sampai ayahnya nangis gitu. Karena anaknya sempat mempertanyakan. Kenapa saya harus Islam? Kenapa saya harus sholat? Kenapa harus begitu dan begini dalam agama ini gitu kan. Nah ini kan mungkin menurut saya dia di fase itu eh, dia membutuhkan sosok yang bisa menjelaskan dan mengarahkan begitu ya. Kata saya jangan dimarahi ya, jangan diabaikan, tapi justru diajak bicara gitu. Sebenarnya mau kemana arah pikirannya begitu kan? Meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kait dengan perkembangan moral dan nilai ya, mulai membentuk prinsip hidup dan nilai-nilai moral pribadi. Sering mempertanyakan aturan yang diberikan orang dewasa. Mungkin di asrama juga sama, ketika diberikan aturan begitu begini, anak-anak kita kadang-kadang kenapa begini, kenapa begitu. Wajar, karena mereka di fase itu. Tinggal bagaimana ustadz-ustadzahnya atau musyrif-musyrifahnya, kita orang tua menjelaskan. Oh nak, kenapa begitu, kenapa begini, ini alasannya. Ya, anak remaja pun bisa menunjukkan idealisme dan semangat untuk memperjuangkan kebenaran menurut versi mereka. Ya, Bunda Ahmad Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana tips komunikasi kita agar eh, anak-anak yang sudah remaja ini lebih dekat, lebih terbuka gitu ya. Karena orang tua manapun ingin situasi itu tetap terjaga dengan baik ya. Maka ketika ayah bunda mendengar sabda Rasulullah SAW
khatibu 'alan nasi biqadri uqulihim atau 'ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka masing-masing. Ini pun sama sebetulnya. Bukan sekedar kita berbicara dengan orang lain harus sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Kita mengisi acara di depan siapa, sesuaikan bahasa kita dengan bahasa mereka, kemampuan mereka. Ini pun buat anak-anak kita juga sebetulnya, ya. Tentu bahasa ayah bunda kepada anak-anak kita yang masih PAUD, masih TK, SD akan sudah mulai berbeda dengan gaya kita kepada anak yang sudah di SMP dan di SMK ini, gitu. Itu yang Nabi pesankan kepada kita. Jangan disamakan, gitu. Ini orang begitu banyak, tidak mungkin sama tahap pemikirannya. Apalagi juga anak-anak kita, ya, yang masa mencari jati diri, yang masa eh, mengeksplorasi pemikiran dan seterusnya. Kita berarti orang tua memang punya tantangan untuk bisa mengimbangi apa yang menjadi kemampuan berpikir mereka, ya. Nah, ini yang ingin disampaikan. Tipsnya adalah yang pertama, mendengarkan dengan empati, ya. Bisa nggak kita meluangkan waktu? Bisa kita meredam keegoan sebagai orang tua, mendengarkan mereka. Apa yang mereka bicarakan, kita dengarkan. Tentu dengan empati, ada rasa kepedulian gitu kepada mereka. Dengan eh, tatapan kita ke mata anak kita, badan kita menghadap ke dia gitu. Karena anak merasa penting kalau ayah bundanya mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Ini mah anak bicara, ayahnya asik sambil main HP. Ayah, bunda juga sama gitu ketika anak yang ngobrol, anaknya bicara, bundanya asik men-scroll keranjang kuning misalkan. Ya ini kan ada apa dengan orang tua saya? Ada apa dengan ayah bunda saya? Kok seperti nggak respect ya dengan apa yang saya omongkan gitu. Yuk belajar mendengarkan dan berempati kepada mereka. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas dan jujur, ya. Kan ayah bunda juga ingin anaknya jujur, ya. Anaknya punya kemampuan berbicara yang baik, ya. Itu berawal dari kita, gitu ya. Kita orang tua tuh belajar juga untuk bagaimana jelas kalau bicara, kalau nyuruh itu jelas instruksinya, gitu, ya. Karena anak remaja kita sudah mulai kritis, gitu. Kalau kita nyuruh sama anak remaja, kemudian salah, gitu. Kan anak remaja anak kita akan mengatakan, kan nggak jelas tadi apa yang maksudnya. Nah, dan juga jujur apa adanya. Karena komunikasi yang jujur, ya, dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat hubungan interpersonal. Jangan-jangan ketika ada anak yang tidak respect dengan kita orang tua, karena orang tua sering berbohong kepada anak. Kalau ngomong juga tidak jelas apa maksudnya gitu ya. Tentu ini juga sebuah tantangan ya bagi kita orang tua, ya, kembali belajar, ya, belajar berbicara dengan jelas. eh, Tentu tidak harus ikut kelas public speaking, enggak, lebih kepada ya kalau bicara apapun ya harus jelas, diterima gitu oleh anak kita dengan baik gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, bangun dialog bukan monolog gitu kan, ajak ngobrol, ya, ajak ngobrol mereka pada apa-apa. Kan ayah bunda juga sekarang di rumah eh, masih bisa ya ngobrol. Nanti juga pas kunjungan ngobrol, menanyakan tentang segala hal begitu ya. Dan juga ditanya gitu. Gimana adek, AA, kakak gitu. Belajarnya bagaimana, sholatnya bagaimana, teman-teman di kamar bagaimana gitu. Kita minta pendapat mereka tentang apa yang mereka alami di pesantren. Dan hindari nada menggurui atau menyudutkan. Ini yang seringkali kita sebagai orang tua kadang-kadang merasa superior gitu. Ya kamu mah anak saya, jadi aku mah kurang gitu. Gimana saya sebagai orang tua? Gak bisa. Kata-kata bagi remaja itu sensitif sekali gitu ya. Dan jangan menyudutkan. Ya, membuat anak kita tidak pede nanti gitu ya. Latih mereka berpikir kritis lewat diskusi santai, bukan ceramah panjang.
Mungkin kalau saya berbicara panjang ini nggak berlaku buat anak-anak saya. Udah lari mereka, males dengerinnya. Ngobrol yang ringan, santai gitu kan. Sambil makan apa, seblak mungkin segala macam lah. Kesukaan anak-anak kita saat ini gitu ya. Kemudian pahami dunia ya dan bahasa mereka. Ayah bunda kita sadar dulu kita dilahirkan ke dunia ini mungkin beda gitu dengan zamannya anak kita hari ini. Makanya Allah berikan kita kemampuan membersamai mereka hari ini, ya pahami dunia dan bahasa mereka. Ikutilah hal-hal yang mereka sukai, musik, game, tren media sosial. Ya ayah bunda dipaksa harus paham itu gitu. Biar tahu gitu. Kalau ayah bunda serba tidak tahu, bagaimana mereka akan masuk nanti ke dunia mereka. Gitu. Saya punya akun Instagram. Anak-anak juga punya. Saya bisa masuk apa yang mereka posting. Dengan siapa mereka berteman. Kan jadi nyaman akhirnya. Gitu kan ya. Kalau kan anak-anak saya juga kadang-kadang main game ya gitu ya. Di masa-masa senggang. Saya main apa A gitu. Main apa D. Ya, ya itulah kenyataan yang kita lihat hari ini. Tentu dengan cara pendekatan yang baik gitu kan. Jangan meremehkan hobi atau minat mereka. Tapi gunakan itu sebagai jembatan komunikasi. Tentu hobi anak kita sangat berbeda ya. Jangankan dengan temannya, dengan adik kakaknya sudah sangat berbeda. Ya pahami itu. Gitu. Tunjukkan bahwa kamu, ya kita orang tua peduli pada hal yang mereka anggap penting. Gitu. Kalau mereka dapat kabar apa, merasa bahagia, merasa surprise dengan sesuatu, ya, ada apa ya? Gitu. Oh iya memang itu mah. Terus kita mencoba untuk mendengarkan, mengapresiasi apa yang mereka merasa penting dalam kehidupan mereka. Maka ayah bunda, jujur, saya selalu hadir di saat momen-momen terpenting. Misalkan kenaikan kelas bagi raport, ya wisuda. Saya selalu hadir. Saya nggak mau ada agenda apapun di hari wisuda anak saya. Di hari di hari anak harus pertama kali mondok, saya harus meluangkan waktu itu dengan seluas-luasnya, gitu ya. Maka eh, bahkan ketika anak mau UTS, mau ujian apa gitu, saya selalu mencoba untuk ajak gitu, ya, biar mereka tuh merasa pribadi diri yang oh ayahnya juga merasa penting dengan event ini gitu ya. Insya Allah anak kita merasa nyaman kalau kita sudah hadir dalam masa-masa penting dalam kehidupan mereka. Tolong ya ketika bagi rapor, ketika hari pertama masuk ke Ashifa, tolong ayah bunda ada di situ gitu. Biar mereka tuh merasa nyaman gitu ya. Tunjukkan gitu oleh diri kita. Kita tuh ada di masa-masa penting mereka gitu. Ya. Jangan selalu mengikuti kesibukan kita sebagai orang tua. Kesibukan tidak ada akhirnya begitu ya. Tapi anak ini momennya sangat luar biasa gitu ya. Nah kemudian ya bunda, tolong hindari pengaruh negatif dan bullying. Karena remaja yang terlibat bullying sebagai pelaku atau korban cenderung memiliki masalah emosional dan hubungan sosial yang buruk nantinya. Bagaimana anak kita tidak membeli orang lain dan bagaimana anak kita tidak menjadi bahan bully dari teman-temannya. Ada apa gitu. Kalau kita mendapati kabar anak kita misalkan dibully, apa dirundung oleh teman-temannya, kita tanya apa penyebabnya. Biar anak kita tidak menjadi korban itu. Kita berikan kekuatan kepada anak kita. Nggak langsung marah, langsung lapor segala macam. Karena belum tentu yang disebut dengan bullying versi kita bagi anak-anak mungkin hanya sedikit eh, bercandaan saja gitu kan. Perlu ditabayunkan gitu kalau ada masalah apa-apa itu ya. Kemudian ayah bunda rahmatullah membangun kepercayaan diri dan tanggung jawab gitu ya. Coba didorong anak kita untuk tak bisa tampil, ikut lomba ya. Kita kita dorong mereka menjadi pribadi yang bisa mengetahui kekuatan dirinya gitu. Itu sangat penting sekali ya.
Karena remaja yang memiliki kepercayaan diri itu memiliki hubungan yang sehat dan mampu memecahkan masalah sosial dengan lebih baik gitu. Jadi jangan tiba-tiba telepon, ayah aku begini di pesantren, umi aku begini. Anak tuh kadang selalu berhubungan dengan orang tuanya karena kita juga kadang-kadang tidak memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita gitu ya. Nah, kemudian tunjukkan kasih sayang yang tanpa syarat, ketulusan kita. Ya, ini gambar saja pemanis slide saya. Ya, ada Ananda yang disabilitas, tapi bundanya begitu tulus menyayangi mereka tanpa syarat, begitu. Ya, jadi remaja ini harus terima dengan apa adanya, gitu. Meskipun mungkin mohon maaf ya bandel, banyak nanya, gitu kan. Ya, tetap aja ucapkan, ayah, bunda bangga sama kamu. Kamu bisa kok, gitu ya. Peluk kalau perlu ya, sentuhan fisik, ya. Selama mereka masih nyaman walaupun jujur anak-anak saya tuh kalau makin besar makin tidak nyaman kalau dipeluk ya nggak tahu kenapa begitu. Tapi paling tidak kita ada semacam perhatian yang lebih buat buat mereka ya. Jadi nanti pada proses kita membimbing anak-anak kita menuju dunia mereka ke depan tetap ada kolaborasi antara pesantren dengan orang tua. Jangan sekali-kali ada dikotomi antara orang tua dengan pesantren ya. Kita juga tetap memantau perkembangan anak-anak kita di pesantren. Kan ada telepon musrib, nomornya bisa kita hubungi. Kalau ada ketemu ya dengan musrib-musribnya di pesantren kita ngobrol, kita bertanya. Insya Allah musrib-musrib juga suka kalau kita bertanya tentang itu. Ya, jadi sambil selalu ada feedback gitu di antara orang tua dengan pesantren ini. Ya, dan pesantren pun jujur juga harus selalu kalau bisa melibatkan orang tua kalau ada apa-apa biar kita tidak ada salah persepsi, salah pemahaman dan termasuk spot ini juga sebagai wadah kita untuk menyamakan persepsi itu gitu ya. Nah, ayah bunda di penghujung materi ini saya ingin mengajak ayah bunda untuk kembali merenungkan bagaimana Luqman, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mereka luar biasa berkomunikasi dengan anak-anaknya dengan sebutan ya bunaya, wahai anakku. Jadi eh, Nabi itu nggak nyebut anak tuh dengan nama ya, tapi dengan ya bunaya. Ya, ini menunjukkan sebuah sayang yang luar biasa. Dan di sini Nabi Ibrahim menyampaikan tentang aku melihat semalam aku atau ayah menyembelih kamu gitu kan. Bagaimana menurut pendapat kamu? Ini kan suasana demokratis yang dibangun oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam ya. Keberanian Nabi Ibrahim menyampaikan hal yang sesungguhnya sangat menyakitkan bagi Nabi Ibrahim, tapi harus disampaikan kepada ananda tercinta. Tetapi kemudian Ismail mengatakan, ya abatif amma tu'maru. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan saja. Ya, Apa yang Kak. dilakukan oleh Tuhanmu, oleh Robmu, oleh Allah kepada ayah. Insya Allah aku akan jadi orang yang bersabar gitu. Karena anak itu kan produk dari diri kita sebagai orang tua yang membinanya gitu. Nabi Ismail hebat karena ayahnya juga hebat begitu ya. Nah kemudian ayah benar Allah Subhanahu Wa Taala Baginda Rasulullah pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Nabi teladan di dalam mendidik istri, mendidik anak-anaknya yang luar biasa dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang dan penuh apa? Keteladanan. Ini poin penting juga, keteladanan yang Nabi gunakan dalam pola asuh kepada putra-putrinya. Satu hal ayah bunda di penghujung eh, sharing kita ini adalah tentang kekuatan doa orang tua ya. Eh, Jika kita sudah berbuat maksimal, sudah melakukan apapun kepada anak ya dengan parentingnya, dengan pola asuhnya, dengan komunikasi efektif, semua sudah kita lakukan. Tapi kok ya Allah masih ada yang mengganjal di hati gitu. Ada sesuatu yang kurang gitu dengan anak kita gitu kan. Masih ada semacam kekecewaan gitu ya. Ada semacam pengharapan yang masih banyak kepada anak kita. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman.
Ayah bunda jangan kehilangan cara, jangan kehilangan semangat. Ada benteng Takeshi yang terakhir yaitu doa yang kita lakukan dalam setiap sepertiga malam. Dalam sujud panjang kita minta sama Allah untuk kebaikan, kelembutan hati anak kita, apa? Kebaikan anak kita ya. Dimudahkan hafalan Qur'annya, dimudahkan belajarnya, dikuatkan akhlaknya, dikuatkan akidahnya. Nabi menyampaikan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Satu, dakwatul walid. Doanya Walid, bukan Walid di film sekarang yang rame ya. Walid itu adalah doanya orang tua. Ya. Doanya orang yang berpuasa dan doanya orang yang musafir dalam perjalanan. Ya. Jazakumullah khairan atau nuhun itu yang bisa disampaikan oleh saya. Semoga ya sedikit memberikan eh, bahan untuk kita renungkan kembali bagaimana kita bisa eh, mencoba untuk terus dekat dan terbuka dengan anak-anak kita lewat komunikasi yang kita bangun terhadap anak-anak kita yang ada di pesantren yang kita cintai ini. Saya doakan putra-putri ayah bunda diberikan kemudahan dalam belajar ya, kesehatan lahir batin ya, kesolehan, kekuatan akidah, dan saya doakan anak putra putri ayah bunda menjadi pribadi yang sukses dunia dan di akhirat nanti insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron kepada Ayahanda Ustadz T. Munandar Hilmi SAG atas penyampaian ilmu yang sangat luar biasa, nasihat, dan pengalaman yang telah beliau bagikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal berharga bagi kita sebagai orang tua, guru dalam membersamai Ananda menapaki fase yang sangat penting dalam kehidupannya, yaitu masa-masa remaja. Mari kita ingat bahwa komunikasi bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang kehadiran, perhatian, dan keteladanan. Karena anak-anak mungkin kita kira tidak selalu mendengar perkataan kita, tetapi mereka tidak pernah berhenti mengamati keteladanan dari kita. Mari kita terus belajar dan bertumbuh bersama sebagai orang tua dan guru yang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara hati, empati, kasih sayang, jelas dan jujur dalam menyampaikan, kemudian membangun dialog, pahami dan kenali ananda kita, dan hindari bullying. Kemudian membangun kepercayaan diri, dan yang terpenting adalah doa. Ayah dan Bunda teringat kata-kata dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang mengambil filosofi dari pendidikan Islam. Ing ngarsa sung tulodo. Di depan kita memberi teladan. Ing madyah mangun karsa. Di tengah harus membangun ide, gagasan, dan bimbingan. Tuturi handayani. Di belakang harus bisa memberi dorongan. Fasilitas terbaik, semangat, dan doa. Semoga Allah memudahkan kita menjadi orang tua dan guru terbaik bagi anak-anak kita dan menjadikan mereka generasi yang mencintai Robnya, hormat kepada orang tuanya, dan bermanfaat bagi umat. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi. Ayah dan Bunda, Alhamdulillah sebelum kita akhiri agenda pada malam hari ini, kami mengingatkan untuk bisa mengisi form daftar hadir dan juga evaluasi dari spot ini. Dan juga sebelum diakhiri, insya Allah kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Iman Salman. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya Ustaz Hadi? Alhamdulillah Ustadz, kedengaran Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir kegiatan ini mari kita berdoa ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz, kita jangan pernah menyepelekan yang namanya doa ya. Bisa jadi capeknya ikhtiar kita itu bisa
Jadi doa kita itu lebih berdampak ya daripada sekedar ikhtiar basyariah kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jazakallah dan kasihan kepada Ustadz Salman yang telah memimpin doa di akhir ini. Alhamdulillah, demikian rangkaian kegiatan sekolah pengasuhan orang tua. Semoga Allah berkahi ikhtiar kita semua dalam mendidik generasi penerus yang soleh dan solehah. Kami ingatkan kembali kepada ayah dan bunda untuk dipersilahkan mengisi daftar hadir dan evaluasi yang sudah di-share di kolom chat ya. Dan juga insya Allah mungkin nanti akan dikirim juga melalui grup angkatan masing-masing. Demikian ayah bunda untuk agenda pada malam hari ini. Kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Hilang lagi suaranya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Cinde. Ya.